untuk materi pertemuan ke-7 ini sebenarnya kita masih melanjutkan penyelesaian akuntansi untuk siklus perusahaan jasa ya, yang sudah kita bahas di pertemuan ke-6 kemarin. Saya review dulu, jadi untuk perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang bergeraknya di bidang jasa, dia memberikan produknya berupa pelayanan ya, atau jasa. Lalu dia perusahaannya bergerak di bidang jasa, makanya produknya berupa pelayanan atau jasa. Kemudian siklus akuntansi yang ada pada perusahaan jasa itu dimulai dari yang pertama mencatat jurnal, kemudian posting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldonya, meringkas ya, lalu ada jurnal penyesuaian, lalu teman-teman bisa menyusun laporan laba rugi melalui alat bantu yang namanya worksheet atau neraca lajur. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai pada neraca saldo ya. Neraca saldonya yang kemarin itu langsung dijadikan satu dalam format neraca lajur. Kemudian saat ini kita bahas untuk penyesuaian dan sampai akhir laporan keuangan nanti. Oke. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian di dalam akuntansi perusahaan jasa ini, teman-teman bisa ambil datanya, yaitu data penyesuaian yang disampaikan di soal ya biasanya, atau di perusahaan itu nanti dilaporkannya pada akhir periode. Di sini ada beberapa data untuk penyesuaian. Kita langsung saja ya ke aplikasinya. Aplikasinya yang pertama adalah, oke saya jelaskan dulu, maaf. Untuk jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk mencatat beberapa akun yang ternyata pada akhir periode itu saldonya tidak sesuai dengan yang nyatanya atau secara fisiknya. Jadi bisa jadi pas akhir periode itu sesuatu atau aset ya kalau dicek secara catatan dengan secara fisiknya itu saldonya itu berbeda. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Atau ada beban atau hutang yang belum diakui. Nah, makanya karena prinsip akuntansi itu mengenal prinsipnya accrual ya, maka di akhir periode harus diakui. Seperti itu. Juga nanti ada transaksi-transaksi lainnya yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Kita masuk yang pertama. Data penyesuaian yang pertama itu adalah pendapatan bunga dan beban bunga yang ada pada perusahaan atau Virida ini masing-masingnya ada 379.250 dan 60.000 untuk beban administrasi banknya. Maka pencatatannya adalah bank itu untuk mencatat pendapatan bunganya. Nah, jadi teman-teman di akhir periode kalau teman-teman menyimpan uang di bank ya, seperti kayaknya kemarin ada yang bertanya, kalau kita nyimpan uang di bank kan akan dapat bunga sama ada beban ya, atau beban administrasi gitu kan. Nah, itu nanti masuknya itu di laporan atau di jurnal penyesuaian. Jadi itu masuknya di transaksi jurnal penyesuaian di akhir periodenya, pada pas akhir tanggal di akhir periode tersebut. Kalau misalkan bulanan berarti ya bisa jadi tanggal 30 atau tanggal 31. Kalau periodenya itu tahunan berarti mencatatnya saat 31 Desember. Nah, di sini diinformasikan adanya pendapatan bunganya sebesar 379.250. Maka di sini pendapatan bunganya itu kita taruh di kredit ya, karena pendapatan kalau bertambah itu kan di sisi kredit. Nah, jadi pendapatan bunga banknya kita taruh di kredit sebesar 379.250. Kemudian itu kan jumlah total pendapatannya, tapi kan pendapatan tersebut ada potongannya kan, ada buat bayar
beban bunganya gitu kan. Nah, maka beban bunganya kita tambahkan di sisi debit di sini. Beban bertambah sebesar 60.000 karena ada beban bunga 60.000. Lalu yang menjadi bunga bank secara realnya atau yang benar-benar ditransfer ya atau yang menambahkan saldo tabungan kita itu adalah 319.250. Ini adalah hasil dari 379 dikurangi dengan 60.000. Ketemunya ini. Jadi bank ini adalah akun untuk mencatat jumlah kas kita yang ada di bank atau yang ada di tabungan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mencatat perlengkapan kantor yang terpakai. Nah, di sini ada informasi perlengkapan kantor yang terpakai itu adalah 500.000. Kalau soalnya itu perlengkapan kantornya terpakai, maka teman-teman langsung menjurnalnya sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan jumlah yang ada di informasi ini. Nah, kita langsung akui beban perlengkapan kantor di debit 500.000, lalu kreditnya adalah perlengkapan kantor atau persediaan perlengkapan kantornya berkurang ya. Ini perlengkapan kantornya dikredit karena dia berkurang sebesar 500.000. Nah, debitnya itu untuk mengakui ada beban perlengkapan itu. Dan ini beda cerita kalau misalkan yang disampaikan di sini itu perlengkapan kantor yang masih tersisa. Nah, kalau di soal nanti teman-teman menemukan kalimatnya itu perlengkapan kantor yang masih tersisa, maka teman-teman harus mencari atau menghitung dulu jumlah beban yang sebenarnya atau yang sudah terpakai itu berapa. Caranya, teman-teman bisa lihat ya, bisa cek dari buku besarnya si perlengkapan, bisa dicek jumlahnya berapa, lalu dikurangkan dengan nominal yang ada di soal. Nah, hasil pengurangan itulah yang disebut dengan beban perlengkapan kantornya. Jadi beban perlengkapan kantornya sebesar tadi saldo yang di buku besar dikurangi dengan soalnya. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa di bawahnya di sini dikasih keterangan ya untuk mencatat apa. Misalkan yang kedua ini untuk mencatat perlengkapan kantor yang terpakai. Berarti keterangannya seperti itu. Nah, yang ketiga berkaitan sama gaji. Jadi bisa jadi dalam suatu periode itu si perusahaan membayarkan gajinya itu nanti setelah atau di awal periode. Nah, kalau seperti itu, meskipun belum dibayar karena dalam akuntansi menganutnya prinsip accrual basis, maka gaji tersebut harus tetap diakuin. Penggunaannya harus diakui. Nah, maka kita harus mencatat adanya beban gaji di sini. Gajinya 1,5 dan akan dibayar ya, dibayar bulan Januari tahun depan. Berarti karena belum dibayar, maka beban gaji itu kreditnya tidak bisa kita pasangkan dengan kas. Kan seharusnya kalau bayar gaji, beban gaji, kreditnya kas gitu kan. Nah, karena ini belum dibayar, maka munculnya kreditnya itu adalah utang gaji. Jadi beban gajinya debit, utang gajinya kredit sebesar 1,5. Lalu yang keempat adalah terkait dengan pendapatan ya. Di sini tanggal 31 telah diselesaikan jasa konsultasi kepada CV Putra tapi belum dibayar. Nah, berarti tanggal 31 Januari 2016 ini ada aktivitas pelayanan jasa kepada customer namanya CV Putra tapi belum dibayar. Nah, ini seperti mencatat transaksi penjualan jasa pada umumnya. Berarti debitnya karena belum dibayar, mengakui adanya piutang usaha, kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa. Kalau seharusnya kan kalau sudah dibayar, debitnya itu kan kas ya, tapi karena belum dibayar, maka kreditnya di sini adalah piutang usaha. Lalu yang kelima,
Jasa tanggal 28 sampai 31 Januari diakui sebagai pendapatan. Jasa tanggal 28 sampai 31 Januari diakui sebagai pendapatan. Oke, ini kita mungkin bisa cek di transaksinya ya. Jadi kita coba lihat lagi karena di sini tidak ada informasi nilainya. Tanggal berapa tadi? 8 sampai 31. Oh, ternyata di transaksinya pun tidak ada. Mungkin ini soalnya kurang ya, kurang informasi. Jadi di sini informasinya seharusnya jasa tanggal 28 sampai 31 Januari diakui sebagai pendapatan itu sebesar 8 juta. Nah, maka jurnal penyesuaian yang dibuat itu adalah tanggal 28 sampai 31 Januari itu dia sudah sudah oh sorry, ini kita coba buka dulu yang pendapatan diterima di muka ya. Sebentar. Kita coba cek apakah ada saldo pendapatan diterima di muka dulu atau tidak. Karena ini berkaitan sama DP yang diberikan oleh customer kita. Tanggal berapa ya? Coba kita lihat. Oh, ini. Jadi teman-teman ini berkaitan sama transaksi tanggal 26 ya. Nah, di tanggal 26 yang sudah kita bahas kemarin, itu kan diterima pembayaran jasa penyusunan laporan keuangan dari UD Mayarani sebesar 20 juta. Penyelesaian jasa ini disepakati selama 10 hari terhitung 28 Januari. Oke, berarti kan di sini sebelumnya itu kan ada namanya pendapatan diterima di muka ya, karena baru akan dimulai tanggal 28 Januari. Sementara si UD Mayarani bayarnya tanggal 26. Ya kan? Jadi kan dia memberikan DP ke kita. Maka pas tanggal 26 dulu kan mencatatnya kita sebagai kas yang kita terima ya, karena kita dapat uang, tapi kreditnya kita tidak bisa mengakui pendapatan jasa, ya kan? Misalkan dicek lagi jurnal tanggal 26. Nah, tapi kita mencatatnya ke dalam akun pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu artinya akun untuk mencatat DP yang diberikan oleh customer kepada kita. Dan itu masuknya ke kategori utang. Nah, lalu di akhir periode disampaikan tuh informasinya. Kan ini mulainya tanggal 28. Jadi pengerjaannya kan mulai tanggal 28 tuh. Nah, di akhir periode kan disampaikan tanggal 28 sampai 31 Januari sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Karena sudah dilakukan. Teman-teman, kalau ada orang yang CDP, itu kita tidak bisa langsung mencatat ke dalam pendapatan, tapi kita bisa mencatatnya ke dalam pendapatan saat kita sudah memberikan pelayanan kepada kita atau saat haknya dia itu terpenuhi. Nah, selama Januari 2016 kan yang terpenuhi baru tanggal 28, 29, 30 dan 31. Seperti itu, maka kita eh, cari tahu berapa proporsinya yang sudah kita manfaatkan atau yang sudah kita berikan kepada customer kita itu. Oke, kita cek lagi ya. Tanggal 28 sampai 31, berarti kan 28, 29, 30, 31. Nah, seharusnya nominal 20 juta itu untuk 20 hari. Artinya kalau sehari, artinya kalau per harinya ya,
atau hitungan per harinya, pendapatannya itu seharusnya 20 dibagi 10 kan berarti 2 ya. Berarti kan 2 juta. Lalu sudah dilakukan tanggal 28 nih informasinya, tanggal 28 sampai 31. 28, 29, 30, 31, berarti kan 4. Nah, oleh karena itu yang sudah bisa kita akui sebagai pendapatan itu 4 hari dikalikan dengan tarifnya tadi. Tarifnya tadi kan per harinya 2 juta. Berarti 4 dikali 2, ketemunya di sini 8 juta. Nah, jurnalnya karena kita sudah bisa mengakui pendapatan jasa, maka pendapatan jasanya kita taruh di kredit ya, karena pendapatan bertambah di kredit. Lalu pendapatan diterima di muka yang tadinya dulu di kredit, kita debitkan, kita kurangi, kita hapus. Karena kita sudah melunasi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kepada dia. Nah, jumlahnya 8 juta, itu dari 4 hari dikalikan 2 juta per harinya. Seperti itu. Lalu yang keenam terkait dengan kerugian piutang ya teman-teman. Nah, kemarin juga ada yang tanya terkait dengan kerugian piutang ini sebenarnya ada 2 metode, cuma di sini tidak dibahas secara lebih lanjut ya karena itu materinya cukup panjang. Nah, di sini yang diterapkan adalah yang metode cadangan. Ada dua itu metode cadangan dan metode langsung. Kalau menggunakan metode cadangan, maka ada proporsi berapa persen cadangan yang berapa persen piutang yang harus disadangkan untuk tidak tertagih itu atau yang nantinya akan menjadi kerugian. Dan di perusahaannya Ferida ini cadangkannya 10%-nya. Maka di akhir periode dia membuat jurnal, jurnalnya pasti kayak gini ya, beban kerugian piutang, debitnya dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. 10% dari saldo piutang. Berarti kita cek saldo piutangnya. Kita cek saldo piutangnya itu di buku besar ya teman-teman. Kita bisa atau di ini apa nih namanya? Neraca lacur ya, di piutang usaha nomor 113. Nah, jumlahnya kan ada 10.500.000. Nah, berarti 10% dari 10.500.000 adalah 1.105.000. Nah, ini jurnal untuk mencatat cadangan kerugian piutang tadi. Seperti itu. Lanjut yang ke-7 terkait dengan sewa kantor. Sewa kantor yang dibebankan pada bulan Januari 1250. Ini konsepnya sama dengan perlengkapan tadi ya. Kalau sudah dikasih tahu nominalnya, teman-teman langsung saja masukkan ke dalam jurnal. Karena kita mau mencatat yang sudah menjadi beban atau yang sudah dimanfaatkan, maka jurnalnya debitnya itu adalah beban sewa. Kalau ini sewa. Kalau tadi perlengkapan berarti beban perlengkapan. Kalau nanti iklan berarti beban iklan. Nah, di sini contohnya sewa berarti debitnya beban sewa dan kreditnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu adalah akun sewa yang sudah teman-teman bayarkan namun kalian belum memanfaatkannya. Jadi semacam anak kos yang bayar tagihan duluan gitu. Misalnya kosnya per 3 bulan. Kan sebelum 3 bulan itu dia udah bayar semuanya kan untuk 3 bulan ke depan. Nah, itu nanti masuknya ke akun sewa dibayar di muka. Terus karena sudah dimanfaatkan, kalian sudah menempati kosnya, berarti sewa dibayar di mukanya dikurangi, makanya ditaruhnya di kredit. 1250. Lalu yang terakhir terkait dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu apa teman-teman? Penyusutan itu adalah penurunan nilai untuk aset tetap. Nah, kita review lagi. Aset tetap adalah aset yang umurnya lebih dari 1 tahun. Berbeda dengan perlengkapan ya. Kalau perlengkapan kurang setahun, kalau peralatan atau aset tetap itu lebih dari 1 tahun. Di sini contohnya ada bangunan, mesin, kendaraan, dan inventaris kantor untuk peralatan. Nah, ini menerapkan tarifnya sebesar sekian-sekiannya. Itu sudah dari soalnya atau sudah ditentukan oleh si accounting-nya. Terus pertanyaannya, kenapa di sini tanah itu 0% penyusutannya? Nah, tanah itu
kalau teman-teman perhatikan ya, tanah itu kan harganya semakin tahun semakin naik. Berarti tanah itu tidak mengalami penyusutan. Justru dia malah akan semakin naik kan harganya. Nah, karena tanah itu tidak mengalami penyusutan, maka dalam akuntansi penyusutan tanah itu tidak ada. Maka di sini tarifnya 0 atau dianggap tidak ada. Nah, lalu untuk mesin, bangunan, kendaraan, dan peralatan, kita bisa menjurnalnya dengan mendebit beban penyusutan, ya, tergantung penyusutannya itu apa, dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, kreditnya akumulasi penyusutan. Tarifnya di sini ada bangunan 5, mesin 20, kendaraan 20, dan inventaris kantor 15%. Ini kita ambilkan pengaliannya itu dari saldonya di buku besar. Jadi misalkan bangunannya itu di buku besar itu saldo terakhirnya 15 juta, berarti 5% dikalikan dengan 15 juta. Dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya untuk kendaraan. Kendaraan di sini 20%. Ini cuma dibagi dua ya, kendaraan sama inventaris kantor. Berarti kita ambil contoh yang kendaraan, kendaraannya di sini 20%, kita cek saldo kendaraannya di sini. Saldo kendaraannya di sini ini ada 31 juta ya. Nih, 31 juta. Berarti untuk kendaraan 20% dari 31 juta dan jumlahnya ada 6 ini ya 625. Nah, 5166667. Nah, itu tadi kan 20% itu per tahunnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus jeli karena ini per tahun dan ini penyesuaiannya itu penyesuaiannya itu dilakukan bulanan ya, periodenya bulanan. Berarti teman-teman harus konversikan ke bulan, ke jumlah bulan. Nah, tadi kita hitung kendaraannya 31 juta dikalikan dengan 20%. Berarti kan harusnya 620.000 ya. 620.000. Lalu 30. Berarti kan 6.200.000 harusnya. Jadi 20% dikalikan dengan 31 juta, berarti kan harusnya 6.200.000. Tapi kan itu untuk 1 tahun. Nah, sementara pelaporannya si Firida ini hanya 1 bulan. Maka kita bagi 12 supaya kita tahu per bulannya itu berapa. Karena kita hanya ingin mencari tahu di bulan Januari saja. Berarti yang 6.200.000 tadi kita bagi 12. Nah, ketemunya ini 516.667 ini. Ini pembulatan ya teman-teman, sebenarnya 0,666 sekian. Lalu inventaris kantor ya, inventaris kantor itu nanti pasangnya sama akumulasi penyusutan inventaris kantor. Inventaris kantornya 15%, kita cek dari totalnya itu inventaris kantor. Oke, jumlahnya ada 50 juta. Berarti 15% dari 50 juta lalu dibagi dengan 12. Lalu bangunan sama mesin, kita cek apakah kita punya saldo itu, apakah kita punya akun itu di buku besar atau di neraca. Ternyata kita tidak punya akun bangunan dan tidak punya akun mesin. Maka kalau tidak ada ya tidak perlu kita lakukan, itu hanya menjebak saja. Jadi harap dicek apakah ada akunnya atau tidak. Kalau tidak ada, tidak perlu dihitung. Nah, kalau sudah semuanya bisa dijumlah ya, seperti jurnal umum, seperti tampilannya, tanggal, akun, kemudian debit, kredit. Tengahnya ada ref. Ref ini untuk mencatat ketika teman-teman sudah memposting ke dalam buku besar. Nah, kita jumlahkan debitnya dan kreditnya, kedua-duanya ini harus balance atau harus sama. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau teman-teman sudah menyusun jurnal penyesuaian, kalian bisa lakukan posting lagi. Kalian bisa lakukan posting lagi ke dalam buku besar. Atau langsung saja kita ke neraca lajurnya ya. Tidak perlu ke buku besar lagi, kita langsung ke sini nih, ke yang namanya neraca lajur.
Oke, kita buka neraca lajurnya. Nah, neraca lajur tampilannya seperti ini. Ini merupakan alat bantu ya buat teman-teman kalau ingin menyusun laporan keuangan. Nah, kemarin kita sudah sampai bikin neraca saldo di sini. Hasil neraca saldo ini merupakan hasil dari saldo-saldo buku besar setelah teman-teman posting jurnal umum. Kan yang pertama jurnal umum, lalu posting buku besar kan. Setelah posting buku besar kan buat ringkasan neraca saldo. Setelah itu kalian setelah itu kalian buat ya jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Nah, jurnal penyesuaian itu bisa kalian posting ke sini nih. Sini. Jadi yang tadi posisinya debit, kredit, silakan kalian sesuaikan saja. Misalnya tadi ya ada debit atau ada kredit cadangan kerugian piutang. Karena tadi jurnal kerugian piutang itu jurnalnya bebannya debit dan cadangannya kredit. Berarti di jurnal penyesuaian di sini teman-teman pindahkan cadangan kerugian piutang, kalian tulis di kredit. Nah, seperti itu. Terus tadi terakhir ada penyusutan ya, ada beban penyusutan. Berarti kalian tulis juga tadi beban penyusutannya kan di sisi debit. Nah, kalian taruh di sini debit juga. Jadi ngisinya di sini itu sama persis dengan jurnal yang kalian buat. Kalau di jurnal debit ya kalian taruh debit, kalau di jurnal kredit ya kalian taruh kredit. Taruh di sini di kolom yang jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut ke neraca saldo yang disesuaikan. Ini singkatannya NSYD itu adalah neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini caranya itu adalah kita tarik garis dari neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaian. Contohnya kas. Kas di sini awalnya 19.205. Lalu di penyesuaian tidak ada perubahan atau tidak ada catatan, maka ditaruhlah tetap sama apa adanya. Dan posisinya juga tetap sama di debit. Kemudian ada kas bank. Nah, ada akun kas bank. Saldo awalnya itu 55 juta, kemudian di penyesuaian ada tambahan sebesar 319, berarti karena ini ada debit ketemu debit, maka di sini jumlah hasil dari penjumlahan dua ini yaitu 55.319.250. Jadi yang perlu diperhatikan untuk menyusun NSYD itu adalah kalau debit ketemu debit itu nanti di sini debit bertambah, kredit ketemu kredit nanti di kreditnya bertambah. Kalau debit ketemu kredit maka dikurangin. Begitu pula kalau kredit ketemu debit itu harus saling mengurangi. Dan taruhnya atau posisinya di mana itu adalah sesuai dengan saldo terbesarnya dia atau saldo sisanya dia. Misalkan kayak yang mana ya? Ini nih, sewa di Baju Muka. Nah, contohnya sewa di Baju Muka itu kan saldo awalnya 30 juta. Kemudian ada kredit 1250. Berarti kan saling mengurangi ya. Karena ini debit, ini kredit. Berarti nanti jurnal saldonya ada di debit. Kenapa di debit? Karena saldo di debit 30 dengan saldo di kredit itu kan gedean yang debit. Maka yang menang adalah yang si debit. Karena nanti taruhnya di sisi debit. Tapi jumlah itu adalah pengurangan dari 30 dikurangi 1250. Yaitu 28.750. Nah, seperti itu. Kalau kredit ketemu debit pun sama seperti itu. Tapi nanti dilihat apakah akan masih besar kredit atau lebih besar debitnya. Nah, setelah itu kan bisa jumlahkan ke bawah ya, nanti sesuaikan satu-satu. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya langsung tulis saja apa adanya. Nah, kalian jumlahkan debit sama kredit di neraca saldo yang disesuaikan, ini jumlahnya juga harus sama. Kalau tidak sama, mungkin tadi ada yang kelewat nih, teman-teman. Ada yang belum disesuaikan dengan jurnal penyesuaiannya. Seperti itu. Nah, lanjut kita bisa menyusun namanya laporan laba rugi, atau di sini adalah ikhtisar laba rugi. Di kolom terakhir itu adalah kolom ikhtisar laba rugi dan kolom neraca. Nah, caranya
Untuk kolom ikhtisar laba rugi, ya harap kalian catat, yang kalian masukkan ke dalam tabel ini atau kolom ini itu hanya akun-akun yang namanya pendapatan dan beban. Jadi hanya akun pendapatan dan bebanlah yang boleh masuk di sini, di ikhtisar laba rugi. Sementara selain akun pendapatan dan selain akun beban, silahkan kalian tuliskan di kolom yang neraca atau di tabel yang paling belakang ini, yang neraca. Itu coba kita aplikasikan ya untuk yang laba rugi dulu. Untuk yang laba rugi tadi yang masuk itu adalah akun pendapatan dan akun beban. Maka ini bukan pendapatan, tidak ada. Kita berarti mulai dari sini. Mulai dari pendapatan. Yang kalian masukkan saldonya adalah saldo yang paling terakhir, yaitu yang ada pada kolom NSYD. Nah, seperti yang kita lihat di sini pendapatan jasanya awalnya 45, tapi ternyata kan saldo akhirnya ada 60.500. Berarti yang kita masukkan yang 60.500 ini. Nah, kita taruhnya sesuai apa adanya ya, teman-teman. Apa adanya yang ada di NSYD ini. Misalkan penjualan di kredit, ya kita taruh di sisi kredit. Lalu ada bunga bank juga di kredit. Lalu beban semuanya kita pindahkan dari sini, ini debit, kita pindah ke sini. Oke, lalu kita jumlahkan. Nah, di sini ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu harus balance kredit sama debit, kalau di neraca dan penyesuaian neraca dan laba rugi itu jelas tidak akan balance. Karena di sini kita mau cari tahu apakah si perusahaan ini untung atau rugi. Nah, kita bisa lihatnya dengan kayak gini. Jumlah debit itu adalah jumlah beban. Sementara jumlah kredit adalah jumlah pendapatan. Kita bisa lihat dari analisis pertama, apakah jumlah pendapatannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada bebannya. Kalau jumlah pendapatannya lebih besar daripada beban, artinya perusahaan punya dana surplus, atau artinya perusahaan punya keuntungan, atau si Firida ini dia mengalami untung. Nah, seperti ini ya, jumlah pendapatan 60, sementara bebannya dia hanya 33. Berarti dia ada selisih di sisi debit di sini sebesar 27, dan ini melambangkan Firida ini dia untung. Karena penjualannya lebih tinggi daripada beban yang dia keluarkan. Nah, selisihnya atau labanya kita taruh di bawahnya. Di bawahnya di sini ya, supaya nanti hasil akhirnya akan balance lagi. Akan sama seperti ini. Lalu kita pindah ke neraca. Neraca tadi isinya adalah selain pendapatan dan beban, berarti seperti akun-akun aset, kemudian persediaan, utang, modal. Nah, itu masuknya semuanya ke neraca. Nah, di neraca pun sama, nanti di akhir dijumlahkan, dan hasilnya tentu saja tidak akan sama. Cuman selisihnya antara debit sama kreditnya, selisih itu harus sama dengan selisih yang ada di kolom laba rugi. Nah, kalau di sini debitnya itu 26 sekian, kreditnya 179, artinya ada selisih di kredit. Nah, kalau ada selisih di kredit untuk bagian neraca, itu artinya untung. Tapi kalau selisih di debit atau di neraca, itu artinya rugi. Jadi berkebalikannya teman-teman. Mungkin acuannya lebih enak kalau lihat yang di laba rugi saja. Nah, nanti dijumlahkan. Kalau dijumlahkan dengan selisihnya, maka debit kreditnya akan sama. Yang penting yang dicek itu adalah laba rugi, laba atau rugi, untung atau ruginya yang diperoleh dari penyelesihan di ikhtisar laba rugi dan neraca jumlahnya harus sama. Ini ya sama-sama 27 sekian, ini juga 27 sekian. Nah, itu harus sama. Nah, kalau sudah dibuat terlajur, sebenarnya teman-teman sudah bisa menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu kalian bisa buat, ini contohnya untuk laporan keuangan neraca ya. Tinggal kalian pindahkan saja. Tadi kan kalian sudah buat di neraca lajur. Nah, kalian tinggal pindahkan saja di sini. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Bagian kiri itu bagian untuk aset, bagian kanan bagian untuk liabilitas dan ekuitas.
atau utang dan modal. Ini tuh seperti persamaan dasar akuntansi. Sebelah kiri aset, sebelah kanan utang plus modal. Ini kalian bisa ambil dari laporan dari worksheet tadi ya, atau neraca lajur, nominal-nominalnya. Kemudian ini ada pengkategorian yang lancar, yang tidak lancar, kalian sudah pernah cari ya. Yang lancar itu yang selain peralatan atau selain aset tetap, sementara yang tidak lancar itu yang kategorinya aset tetap. Kemudian untuk kewajiban atau utang pun dibagi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ekuitas itu untuk mencatat modalnya si pemilik dan laba ditahan atau laba yang didapatkan dari operasional selama satu periode tersebut. Nah, makanya ada tambahan di sini. Labanya kan di sini 27, nah ini dimasukkan labanya. Labanya dimasukkan di sini sebesar 27. Terus nanti dijumlahkan hasilnya sebelah kiri dan kanan itu harus balance atau harus sama, yaitu 203, 507, 583. Itu lalu yang kedua laporan laba rugi. Laporan laba rugi kalian bisa ambil datanya juga dari worksheet atau neraca lajur. Isinya ada pendapatan dan beban. Nah, penyusunannya ini yang pertama adalah pendapatan yang core-nya dulu ya, atau yang pendapatan yang utama, yaitu pendapatan usaha. Lalu tadi kan ada pendapatan bunga ya. Nah, pendapatan bunga nanti masuknya di bawah sini. Nih, ada pendapatan dan beban lain-lain ini, masuknya di sini. Jadi yang atas itu diurutkan sesuai dengan operasionalnya dulu atau kegiatan utamanya. Kalau sudah nanti ditambahkan dengan laba rugi yang lain-lainnya. Nanti labanya jumlahnya sekian, itu sama dengan jumlah yang ada di laporan yang ada di worksheet atau neraca lajur. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu untuk mencatat perubahan modalnya si pemilik. Jadi kan tadi ada laba, berarti otomatis kan labanya modalnya bertambah ya atau berubah. Nah, caranya yang pertama tulis dulu ekuitas awal atau modal awal. Kemudian kalau ada tambahan berarti tambah laba. Tapi kalau rugi masuknya di bagian bawahnya ini. Rugi rugi atau di sini kalau tidak ada rugi, kalau tidak mengalami rugi, dicek apakah ada prive. Nah, kita ingat prive itu adalah pengambilan pribadi ya, atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan ke-6 ya. Sebelumnya kan di transaksi itu ada transaksi prive. Nah, kita ambil dari situ di buku besarnya jumlah prive-nya itu berapa. Sini 850. Maka ketemu ekuitas akhirnya jumlahnya sekian. Lalu ada laporan arus kas. Kalau laporan arus kas mungkin saya tidak akan bahas ya, karena ini butuh satu pertemuan yang khusus ya, karena cukup panjang untuk menyusun laporan arus kas ini. Intinya laporan arus kas ini adalah laporan yang disusun untuk menyusun perubahan atau naik turunnya kas itu. Makanya arus kas ya, ada kas masuk, ada kas keluar. Cuman ini materinya cukup panjang, jadi tidak saya bahas. Nah, yang penting teman-teman sampai neraca lajur saja sudah bisa, itu sudah baik. Karena kalau nantinya juga menggunakan aplikasi kan tidak perlu menyusun seperti ini ya, atau otomatis bisa keluar. Yang penting teman-teman bisa membacanya dan bisa menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan teman-teman di usaha teman-teman nanti. Oke, mungkin itu saja. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di live meetingnya kita ya di hari Jumat. Dan sampai bertemu di hari Jumat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.